Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Oke, selamat datang di Ruang Cerita bersama gue Fajar Surya Budiman. Senang banget di podcast kali ini sangat berbeda. Kalau biasanya di podcast yang kalian dengar sebelum-sebelumnya mungkin lebih pembahasannya kepada kebiasaan sehari-hari si narasumber atau bagaimana. Tapi di podcast hari ini saya kedatangan seorang yang mungkin menurut saya sangat luar biasa karena beliau ini adalah public speaker, beliau juga adalah training facilitator dan juga public writer yang mungkin akan banyak sharing kepada kita tentang apa saja ataupun apa sih perbedaannya dan bagaimana kita menghadapi tentang new normal. Siapakah beliau? Dan hari ini saya sudah terhubung melalui via udara. Saya akan manggil beliau adalah AA aja karena beliau dari orang Sunda. Arif, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Aduh. Gimana kabarnya Fajar? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah, sehat, stay healthy, stay at home yang pasti sudah dari 15 Maret kebetulan. 15 Maret. 15 Maret ini udah 3 bulan. Walaupun ya Maret sih stres, April udah mulai normal, ya Mei bahkan udah mulai jualan, Juni udah setting target. Tetap ya, tetap target harus di. Ya, jadi bukan hanya new normal gitu, udah nanti materinya ada after normalnya, next normal sampai post normalnya seperti apa nanti kita bahas ya. Tapi sebelum kita bahas tentang new normal yang Arif akan sampaikan, sedikit nih, apa sih aktivitas Arif? Mungkin ya sisi positifnya adalah Arif banyak bersama keluarga ataupun lebih dekat dengan keluarga. Tapi hal lain apa yang mungkin Arif bisa sampaikan? Oh, dengan adanya pandemi corona ini, saya menjadi banyak lebih ini loh. Ataupun hal yang mungkin kalau dalam mengajar, Arif sekarang sudah banyak melalui webinar atau Zoom atau aplikasi lainnya. Tapi hal yang aktivitas lainnya apa yang Arif dapatkan selama pandemi COVID-19 ini? Oke, alhamdulillah ya. Justru dengan adanya, kalau bahasanya ini ujian. Kalau musibah itu kan bencana. Jadi kalau ujian kita lulus, berarti kita naik kelas. Ya. Nah, dengan adanya pandemi ini sebetulnya ada ujian. Nah, ujian apa? Ujian yang pertama adalah ujian bagaimana kita bisa change habit atau merubah kebiasaan. Yap. Dulu biasanya belanja itu pengennya ke mall. Iya, betul. Sekarang online shopping. Iya. Dulu biasanya kalau mau urusan perbankan itu harus ketemu sama teller CS, datang pokoknya tatap muka. Sekarang udah mau nggak mau, suka nggak suka pakai yang namanya aplikasi. Terus udah gitu ya, bahkan kerja dulu kalau nggak berangkat ngantor kayaknya tuh belum kerja. Sekarang kayak aneh gitu ya, bisa kerja dari kamar pindah ke ruang tamu, kadang-kadang di teras, kadang-kadang di balkon atas, kadang-kadang pokoknya bisa pindah-pindah working space, pokoknya home working space jadinya. Jadi artinya ujian pandemi ini ujian buat kita yang bisa lulus ujiannya ya naik kelas. Gambarannya sih seperti itu. Ya kalau yang dirasakan pengalaman pandemi ya seperti itu ya, dari 5 kebetulan di kantor dari Maret, pertengahan Maret sampai Juni. Sekarang masih di rumah, jadi kemungkinan setelah pelonggaran PSBB tanggal 4 baru tanggal 5 ini pun masih pertimbangan menunggu. Menunggu pertimbangan juga ya. 5 akan ngantor atau enggak tergantung dari keputusan dan kebijakan dari pemerintah ya, gambarannya itu. Oke. Kalau kita membahas tadi kan tentang corona, ya mungkin kita tahu lah di TV ataupun bagaimana kan peningkatan terus nih. Tapi mau bagaimanapun kan ekonomi terus berjalan dan pemerintah memutuskan untuk bagaimana manusia untuk beradaptasi dan juga harus melakukan kehidupan new normal yang memang kita akan membahas sedikit pendapat AA tentang new normal bagaimana. Dan saya kemarin sempat baca artikel AA tentang perbedaan new normal atau new normal dan old normal. Ini seru. Boleh dong Ini seru nih. New normal dan old normal. Kalau ibarat new generation sama old generation. Ini gayanya ya. Ini gayanya aja so new. Padahal kalau dibuka nih, ini tapi jiwa tetap new. Ini old.
Jadi kalau mau cerita old atau new, ini gambaran simpelnya. Ini old, ini new. Ya, gitu ya. Tapi ini cuma pembuka untuk masuk di materi. Jadi gini, ya kondisi sekarang mudah-mudahan kita nggak terjadi second wave karena tetap masih meningkat di beberapa daerah gitu ya, walaupun signifikan menurun hanya di daerah-daerah tertentu ya. Di epicenternya sekarang menurun, tapi di wilayah sekitarnya justru ya masih terus bertambah, progres naik. Nah, bicara mengenai kemarin new normal sering dibahas gitu ya. Ya, betul. Saya coba sharing deh. New normal sama ada new berarti ada old. Betul. Pastinya begitu. Ya. Simpelnya apa sih kalau new sama old? Saya mau kasih ilustrasi yang paling simpel, new sama old di dalam peradaban manusia. Itu sesuai sama yang udah saya buat juga jadi catatan dan materi saya gitu ya. Nah, yaitu mengenai buang air besar atau BAB. Simpelnya itu tuh. Itu yang sekarang kita lihat, sekarang kalau orang BAB di toilet itu berarti new normal. Orang yang BAB sembarangan di pinggir kali itu kita ngelihatnya gimana? Ya rasanya kan ini orang aneh ya. Kok aneh tapi ya? Kenyataannya masih ada sih. Ada di beberapa tempat dibangunin MCK, tapi dia masih kebiasaan lama ya. Buang hajat di sampingnya bahkan gitu, karena dia nggak punya kebiasaan untuk buang air besar di toilet dan masuk kemudian ke dalam septic tank gitu kan gambarannya. Nah, saya akan sedikit sharing nih, ya sehubungan kebetulan gitu ya, ini hampir 2 dekade ini kerjaannya memang mengajar generasi new dan old. Saya coba sharing di beberapa slide ke depan. Ya. Nah, yang saya sharingkan adalah mengenai bagaimana new normal dengan old normal. Ya. Nah, ini adalah sebuah fakta sejarah nih. Ini adalah sebuah fakta sejarah mengenai apa? Ya, ini adalah fakta sejarah mengenai peradaban menuju new normal. Dalam hal apa? Nggak usah ribet-ribet. Semua orang pasti punya pengalaman yang namanya buang hajat atau buang air besar. Ya. Nah, old normalnya apa? Old normalnya itu orang BAB ya natural. Artinya natural. Kalau nggak ada sungai ya di gurun pasir. Kalau ada air ya di kali gitu ya. Semuanya serba natural. Kenapa? Ya sama. Dia akan akan diuraikan oleh organisme, kemudian jadi pupuk dan seterusnya. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya orang makin banyak, waktunya dikompos secara natural, itu udah nggak bisa lagi. Akhirnya itu jadi wabahnya nggak ada obatnya. Bahkan dulu zaman Belanda pernah keluar yang namanya PSBB loh. Oh ya? PSBB itu bukan zaman sekarang. Dulu itu ada PSBB. Nah, ini bisa jadi judul nih, PSBB udah keluar dari 1 abad yang lebih. Apa PSBB? PSBB itu pembatasan, P-nya, S-nya adalah sesi, berhajat besar. Jadi PSBB pembatasan sesi berhajat besar. Jadi orang dulu kalau mau BAB cuma boleh jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Kalau enggak itu bisa ya kayak sekarang rajin PSBB. Cuma bedanya pemerintahnya masih pemerintah kolonial Belanda. Jadi Belanda itu sampai ngelarang BAB di sungai antara jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Kenapa? Supaya new normalnya jalan. Karena dulunya orang sembarangan buang di mana dia mau. Malah kalau melirik sejarah lebih lama, orang itu BAB-nya cuma di rumah terus udah gitu ditaruh di wadah, dilempar dari jendela juga nggak ada masalah. Gitu ya. Kenapa? Karena ya memang ya nggak mengenal itu yang namanya septic tank. Bahkan di zaman dulu itu sampai keluar regulasi boleh pinjam uang kalau mau bikin kamar mandi dan negara pasti approve. Wow. Dan ini berita terbaik. Percaya nggak percaya, Presiden baru menerbitkan sebuah PP nomor 25 tahun 2020, baru keluar namanya Tapera.
Iya, Tapera ya. Dan perumahan rakyat. Orang kalau nggak punya rumah nggak bisa di PSBB nanti. Gitu. Jadi sejarah itu berulang. Jadi sejarah itu mengulang dengan sendirinya. Jadi history repeat. Jadi sejarah itu mengulang dengan sendirinya. So ini dari old normal ke new normal. Nah, nextnya bagaimana? Setelah new normal terjadi, sebetulnya saya mau ngenalin satu istilah yang namanya next normal. Next normal adalah saat wabah kolera udah ketemu obatnya. Sekarang kayak misalkan anak saya, wah kemarin sempet tuh buang-buang air, kemudian sempat muntah, tinggal suntik virus, rotavirus, selesai gitu ya, vaksinnya ketemu. Tapi tetap bahwa orang masih ada yang buang air besar di sungai. Jadi artinya next normal adalah yang artifisial di atas yang natural. Jadi artinya seolah-olah orang udah nggak mau lagi di posisi ini. Nah, yang lebih hebat tapi nanti ada yang namanya omni. Nah, ini saya belajar dari guru besar saya, sebetulnya meminjam istilah Bapak Hermawan Kertajaya, namanya post normal. Sekarang kalau Fajar lagi naik gunung climbing, emang masih mau nyari tuh toilet, nyari ada septic tank, kan nggak ada. Jadi artinya apa? Post normal adalah obatnya udah ketemu, saya tinggal mau milih mau BAB, mau di kali boleh, mau di toilet ya tinggal nyari. Tapi kalau di saat toiletnya banyak ya ketemu, wah ini tapi kan bahaya kalau BAB di misalkan di danau, ya obatnya juga udah ketemu, ini hanya pilihan. Jadi levelnya antara next sama post. Kalau next itu adalah yang posisinya yang lamanya masih di bawah, sekarang udah jadi pilihan. Nah, ini sebuah fakta yang kita tidak bisa tapikan demikian saja. Ini udah terjadi. Contoh simpelnya saya ambil yang semua orang ngalamin, buang hajat. Nah, selanjutnya saya mau ngambil sebuah konsep. Konsep ini kebetulan saya sebagai pelaku, yaitu sebagai fasilitator training. Old normal saya adalah training offline. Yang bertatap muka, kita harus bersinergi dan energi. Kayak jadi trainer jingkrak, semangat, begitu lah ya. Nah, kalau sekarang begini, anak saya nyamperin, dia what happened gitu ya di rumah, dia bingung. Itu old normal, offline. Nah, sekarang apakah sudah new normal? Ini adalah contoh dulu saya. Ini adalah sesi waktu saya offline dengan Bapak Hermawan Kertajaya di Marketplace Institute. Saya ambil sertifikasi MICP untuk Certified Professional Marketing. Jadi saya untuk bisa ketemu Pak Hermawan, HK ini Hermawan Kertajaya, saya ikut programnya itu 1 minggu. Sertifikasi totalnya bahkan 6 minggu gitu ya. Nah, di hari terakhir saya ujian, ujiannya cuma beliau datang di saat sertifikasinya doang, 15 menit mau ketemu beliau aja, waduh, susah banget. Dan ketemunya cuma sama 7 orang nih, 7 orang betulan. Ini 7 orang, ada yang dari Bandung tuh, Taufik, dari Jogja itu yang satu aplikasi tani sekarang, dan ada yang dari Bekasi dan sisanya Jakarta, saya dari Bogor. Bertujuh ini semua ikut sertifikasi marketing level area regional gitu ya. Kalau saya kebetulan mau mengajar level-level manager. Nah, apa yang saya dapat untuk ketemu Prof aja di kondisi offline itu susah untuk ketemu. Nah, percaya nggak percaya, kemarin saya baru ikut yang namanya dari offline ke online. Saya ketemu Prof Hermawan Kertajaya itu beserta bukan 7 orang, tapi 700 orang lebih ya, di aplikasi ini. Saya ketemu di aplikasi, bahkan kalau bisa dilihat di grup chatnya saya bikin pertanyaan kepada Pak Hermawan. Jadi apa konsep tentang dari survive, kemudian prepare, kemudian sampai ke actuating. Saya nanya di situ. Artinya apa? Saya bisa ngobrol 3 jam. Dulu cuma 15 menit. Susah banget. Ketemu susah banget. Dan percaya nggak, 3 jam bukan cuma dapat ilmu dari Prof Hermawan Kertajaya. Saya bahkan di situ dapat sebuah insight yang bagus tentang makroekonomi di Indonesia, bagaimana ke depan dari Ibu Afiliani. Di mana biasanya ya kita cuma untuk ketemu susah. Nah, ini benar-benar inilah online. Inilah perubahan ya, perubahan trik ya. Dan bahkan saya bisa belajar yang namanya banking syariah dari bosnya muamalat sampai
pengurus Asbisindo gitu ya, Perkumpulan Bank Syariah di Indonesia. Bagaimana, apakah perbankan terdampak juga dengan adanya kebetulan Ramadan, malahan mereka increase adanya JIS segala macam serba aplikasi. Jadi artinya, ini ujian, makanya saya bilang ini bukan musibah. Kalau musibah semua kena dampak. Kalau ujian memang nggak enak, tapi itu kita lulus ujiannya, kita next level. Gitu sih intinya. Nah, ini adalah gambaran mengenai new normal. Pertanyaannya, next normalnya kapan? Next normalnya kalau kita udah biasa online. Pertanyaan lagi, kalau udah biasa online, bayaran saya biaya untuk ikut training ketemu Pak Hermawan, Ibu Afiliani dan bos-bos semua, itu percaya nggak percaya biayanya cuma mencakup biaya bensin saya menuju ke Jakarta 1 hari training. Sementara dulu seminggu bolak-balik ke Jakarta aja berapa biayanya total, apalagi kalau hotel yang dari luar kota segala macam. Ngapain lagi saya offline? Jadi online udah ada di atas dari offline. Itulah next normal. Jadi kalau kita udah lolos dari new normal, kita udah bisa milih mau online atau mau offline. Yes, karena online jadi di atas dari offline. Dan lebih lebih ke depan lagi kondisinya, nanti itu bisa saya sekarang mengajar dari rumah. Ini adalah posisi saya sedang mengajar mengenai cost analysis. Ini real, ini adalah syuting saya di rumah gitu ya. Ini adalah saya sharing juga dengan platform digital di kantor. Ini adalah beberapa konten mengenai saya training, dan trainingnya di mana? Di rumah, karena posisinya kalau saya tatap muka, saya bisa berpotensi tertular COVID. Lebih baik posisinya saya di sana. Kenapa? Ya saya masih di posisi antara online menuju next. Yes. Yang lebih bagus lagi, di saat vaksinnya udah ketemu, kita udah di pos normal. Mau offline aman, mau online aman. Selama vaksinnya belum ketemu dan kita masih di next normal ya. Masih dipaksa-paksa, kita masih new normal. Tapi kita udah paksa, kita udah lulus ujiannya, kita udah next normal. Kita udah lulus ujiannya. Jadi kita kalau lulus ujian, kita ada di next normal. Tapi kalau kita belum lulus ujian, yaitu bahasa simpelnya, sekarang lihat orang BAB di pinggir kali kan rasanya gimana? Ya itulah orang yang masih dipaksa juga susah. Kita udah di kondisinya bukan hanya next tapi post. Saya kasih gambarnya kali ini dunia training gitu ya. Jadi ya Omni itu, ini pinjem bahasanya Pak Hermawan nih kebetulan, Omni ini ya. Jadi bukan dari saya, ini Bapak Hermawan Kertajaya yang bawa. Nah kalau contoh-contoh ini kebetulan punya saya secara original, saya sharing. Tujuannya apa? Yuk kita berubah. Berubah kebiasaan menuju sesuatu yang ini contoh kasus training. Nah contoh kasus yang lainnya, ini kan contoh BAB. Kalau ngelihat orang BAB pinggir kali nggak nyaman, sekarang di saat tadi kan MICE ya, MICE itu meeting, incentive, conference sampai exhibition, artinya dunia training saya online dan offline. Sekarang kalau ke public area kita ngelihat orang yang non protokol, kita mulai jengah ya. Aneh banget sih ini orang nggak pakai masker, gua pakai masker. Kenapa? Karena kita udah menuju new normal. Ntar orang itu mirip kayak orang masih BAB di pinggir kali. Kita risih ngelihatnya gitu kan. Tapi masalahnya obatnya belum ketemu. Selama masih obatnya belum ketemu, antara protokol dan non protokol ya kita apakah mau new normal atau next normal. Someday kalau udah post normal, obatnya udah ketemu, mau pakai masker, face shield dan lain-lain itu sifatnya jadi sejajar Omni pilihan. Saya mau lepas, mirip kayak kita camping, mau BAB di pinggir kali bisa, mau cari toilet juga bisa, gitu. Ya sama saat kita mau pakai masker atau enggak, itu public area. Sama sistemnya kayak belanja online tadi, sama belanja online sama ke bank tuh sama. Mau pilih ke bank atau ke supermarket atau pasar atau mau di apps. Sekarang kita di mana? Di next normal kalau udah biasa pakai apps. Kalau udah biasa pakai apps, kalau yang belum baru masih dipaksa. Bahkan ada yang masih old tuh. Kita ngeliatnya kan gila nih ya di sosmed orang umpel-umpelan terima BLT malah ke pasar begitu kan. Dia masih di old, nggak bisa disalahin. Habitnya, kebiasaannya masih di old, nggak bisa disalahin. Sementara kalau virusnya nanti udah ketemu nih vaksin COVID, kita ada di Omni. Mau ke pasar bisa, mau pilih apps bisa. Kalau ke pasar, wah ada resiko kena COVID, tapi ada obatnya kok, tenang aja. Itu ada di post normal. Kalau obatnya udah ketemu. Sampai nanti traveling. Kalau nanti kalau jalan-jalan nih,
udah mau jalan-jalan traveling leye-leye kayak sampai ke religi gitu ya. Itu gambarannya pengennya by group. Next gimana? Sekarang kan masih lucunya harus jalan rame-rame, di pesawatnya gimana? Deket-deketan. Nanti ke depan udah pakai protokol. Ke depan udah nggak grup lagi, sendiri berjalannya travelernya. Terus tour guide-nya di mana? Tour guide-nya tinggal video call. Bahkan bisa jadi setel video, nanti lu dari sini berjalan menuju ke sini, kita tinggal nyalain GPS. Ya mirip kayak yang saya sharing sih, tulisan saya tentang menuju new normal, bahwa new normal itu nggak sekedar aturan pemerintah. Zaman dulu pun udah ada kok PSBB, berhajat besar aja dibatasi. So, kapan kita menuju kenormalan yang baru? Ya ini yang menjadi tema yang saya bawa. Jadi lebih kurangnya begitu nih, Jar. Jadi new normal itu bukan sekedar simple gitu ya, tapi ini merubah kebiasaan. Dulu terbiasa simpelnya gitu ya, biasa BAB di pinggir kali, kan aneh. Yang normal itu BAB-nya di toilet. Ya itu sejarah. Sekarang itu terjadi di berbagai hal. Ada yang non protokol ya old, yang new protokol nanti ke depan bisa omni. Mungkin begitu ya gambaran mengenai konsep new normal yang saya coba sharing gitu. Mudah-mudahan sih kira-kira kalau milenial nih menurut Fajar nangkep nggak nih ya? Kalau anak sekarang sih udah enak banget, tapi kalau berbagai usia mudah-mudahan juga pesannya tuh dapet. Betul. Saya sendiri nih 3 bulan di rumah, ujiannya mudah-mudahan lulus. Tapi saya ngerasa nggak di new normal, saya ini udah next normal. Buktinya sudah. Dan lebih untung dengan gambaran itu gitu. Kenapa? Ya klien saya juga lebih murah bayar saya. Tapi saya juga kan nggak perlu ngongkos, saya nggak perlu pakai bensin. Jadi training lebih murah. Kalau saya boleh cerita, biaya training turun, waduh bisa 10%-nya loh. Bayangin kalau diskon 10%, ini diskon 90%. Gimana nggak mau orang? Beli baju aja diskon 70% langsung ngantri ya. Baju 70%. Ini investasi jangka panjang diskonnya 90% lagi. Wah, udah deh. Benar. Gitu kan? Dan tapi saya bisa di rumah. Tapi gimana? Mungkin akan kebanyakan kalau menurut saya di dunia training ataupun yang public speaking dan lain-lain lah yang berhubungan dengan personal ke personal gitu akan lebih banyak nanti kepada online semua. Dan offline tuh mungkin kalau dalam persen mungkin hanya sekitar 20% yang orang nanti masih menggunakan posisi offline. Yang hampir banyak 80% menggunakan online semua. Karena kita lihat sekarang hampir banyak nih pembicara-pembicara terkenal itu webinar semua pakai online semua, dan mungkin nanti akan ke depan semua online semua. Dan mungkin kalau menurut saya kalau manusia ataupun masyarakat tidak terbiasa dengan ini, mereka akan ketinggalan ya. Jadi mau nggak mau ini dipaksa. Memang butuh proses, tapi akan kelamaan seperti biasa lagi nanti. Tapi akan dipaksa. Orang-orang kita kan susah untuk dipaksa nih. Kalau menurut saya pribadi ya. Tapi lama kelamaan nanti dia akan sendirinya gitu. Pertama pasti ada protes sih, pasti ada gesekan yang kencang. Tapi lama kelamaan mungkin menurut saya akan mulai terbiasa lagi ya. Ya, contoh kecil tadi, masker. Dulu mereka sangat aneh gitu kan pakai masker ataupun pakai hand sanitizer ataupun misalkan pakai yang hal-hal kecil lah yang untuk personal. Tapi sekarang protokol lah ya. Iya, protokol kesehatan. Tapi sekarang mindsetnya, harus pakai ini. Dan itu akan terbiasa sih kalau menurut saya. Dan itu akan mungkin lebih banyak yang menerima awal itu adalah generasi milenial. Baru nanti yang generasi kolonial mengikuti. Saya ini kolonial kalau dari kepala ya. Tapi ya banget ini ya. Arif, mau nanya deh. Kalau pandangan Arif terkait banyak nih masyarakat yang masih bandel ataupun yang masih dibilang tidak nurut dengan protokol kesehatan ataupun yang memang dia memang harus kerja di luar karena memang beliau menghasilkan uang itu di luar. Apa saran ataupun masukan dari seorang Arif terkait masyarakat itu? Karena kan masih banyak juga ya orang di rumah, tapi kan orang di rumah itu memang yang notabene adalah memang dari segi finansial cukup, tapi ataupun dari kantor ya harus dikerjakan di rumah atau bagaimana? Gimana pendapat Arif? Oke,
Ini pertanyaannya mirip harus kayak bikin kebijakan PSBB lagi nih ya. Cuma PSBB saya ngertinya waktu saya zaman kuliah di UI arkeologi itu PSBB-nya pembatasan sesi berhajat besar gitu ya. Nah, ya selama orang masih belum bisa harus ada protokoler yang mengatur. Mengatur mengenai protokol kesehatan udah pasti. Contoh, vaksinnya belum ketemu, kita mau nggak mau harus naik pesawat, ya pesawatnya otomatis kapasitasnya 50%, ya itu udah clear. Dan yang paling simpelnya misalkan dia masuk komuter gitu ya, ada aturan nggak boleh ngomong, karena ngomong itu bisa ada droplet. Saya bukan pakar kesehatan, tapi saya adalah seorang yang certified untuk masalah habit. Kita akan struggle untuk habit, nggak ngobrol di kereta. Kita akan struggle habit sepanjang perjalanan pakai masker, face shield. Kenapa? Mirip kayak orang zaman dulu BAB di pinggir kali disuruh pindah ke toilet, itu sampai pemerintah Belanda bikin namanya Stadsblad. Boleh dicek gitu, takutnya saya ngidul gitu kan. Itu Belanda pernah bikin Stadsblad tentang pembatasan sesi berhajat besar antara jam 10 malam sampai jam 4. Jadi ya harus dibikin. Gimana caranya kan? Sekarang simpelnya orang harus ke pasar, orang harus kerja, kalau nggak kerja mati. Orang juga harus BAB, kalau nggak mati gitu loh. Orang harus BAB, kalau nggak mati. Kalau nggak BAB gimana? Ya dibatesin. Ya sekarang pun sama. Jadi ini saya judul toilet-toiletan aja lah, biar orang gampang ngertinya gitu ya. Walaupun saya berangkat dari latar belakangnya semua ada konsep dan grand teorinya, tapi saya mau ngasih contohnya yang simple. Orang kalau nggak kerja itu nggak makan, orang nggak BAB itu nggak bisa hidup. Dan diatur sampai akhirnya orang mau untuk bikin septic tank dan seterusnya. Kenapa ya? Karena itu nggak sehat. Ya sekarang juga kalau orang keluar, orang bikin interaksi dan berpotensi, obatnya belum ada. Kalau obatnya selama belum ada, mau nggak mau, suka nggak suka, yang old harus digeser, dibiasakan tepatnya, dibiasakan menjadi new. Setelah new, ya bahkan mudah-mudahan cepat gitu ya, karena dari dulu vaksin itu nggak sebentar, lama. Dan begitu ketemu kita omni. Jadi tadi omni itu apa? Saya bukan ngomongin omnibus law dan lain-lain nanti yang jadi politik ya. Jadi omni ini saya pinjam istilahnya dari Bapak Hermawan Kertajaya. Kebetulan saya sertifikasi untuk certified professional marketers ya di Asia Marketing Federation juga. Jadi saya mengajar di dunia marketing. Jadi ini bahasanya supaya lebih marketing aja. Saya ngomong simpelnya kayak orang BAB. Yaitu nggak usah ribet-ribet. Orang harus BAB. Ya orang harus kerja. Ya, karena itu ada regulasinya sampai ketemu obatnya. Begitu obatnya ketemu, ada opsi. Orang udah mulai terbiasa tuh antara offline, online, antara pasar atau aplikasi, antara tatap muka atau daring dan seterusnya. Intinya sih begitu ya, jarak jauh atau tatap muka dan aplikasi-aplikasi yang lain. Intinya sih itu. Kalau untuk tips yang sekarang, ya bagaimana cara merubah habit, ya sesimpel apa? Sesimpel memulai konsisten dari konsisten. Kalau habit itu kan konsisten ya. Konsisten itu kan konsisnya ada 10. Jadi harus dimulai dari konsisnya ada 1. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4. Lama memang butuh lama. Bahkan teori psikologi bilang 3 minggu untuk berubah. Makanya lockdown itu 14 hari. Saya lebih setuju 21 hari. 21 hari itu orang kalau udah bahkan saya sendiri di bulan Maret sempat di rumah tuh uring-uringan. Kenapa ya? Tiap hari kerja, saya kerja itu ya 2 dekade ya, 20 tahun. Bayangin tiap hari ngantor bolak-balik. Sekarang tiba-tiba di rumah uring-uringan. Tapi di bulan April saya udah mulai produktif. Bahkan di bulan Mei saya lebih produktif. Lebih memilih mana? Lebih produktif. Terbukti di kantor juga menyatakan lebih produktif. Dan di Juni udah setting target baru. Kalau Arif suruh milih, lebih milih akan dilanjutkan kerja seperti ini atau balik lagi ke awal? Kalau Arif, jawaban saya sesimpel ya, kalau mau milih seperti ini terus atau balik lagi, jawaban saya sesimpel mau BAB di pinggir kali atau di toilet. Oke. Jawabannya apa? Masih mau nggak ya? Kalau saya di gunung, saya ke kali karena saya di gunung, saya ke toilet susah.
Yeah. Artinya kalau saya mau trainingnya, misalkan saya trainingnya di daerah rural, kan susah dong, ya kan, online. Ya itu juga maksain, masa sih orang nggak ada jaringan segala macam, ya itu juga konyol. Gitu. Jadi kalau pilihannya di mana? Sesimpel BAB, pilihannya begitu kalau saya. Mau BAB di pinggir kali atau BAB di toilet. Tapi kalau di gunung, sekarang kan udah omni kan pilihannya. BAB di sungai lebih enak kalau di gunung. Tapi di kota, ya di toilet lah gitu kan. Ya sekarang training. Kalau boleh cerita, mungkin fee saya lebih kecil. Kalau trainingnya dari rumah. Ya. Mungkin ya, karena pasti insentif dan lain-lain. Ya. Tapi prinsipnya gini, bagaimana dengan klien saya, bagaimana dengan peserta, kan bayarnya juga lebih murah, bukankah itu win-win? Ya. Yang tadinya saya bisa men-trainingnya paling satu kelas cuma 10, 20, paling banyak anggaplah ratusan, apa bisa ribuan. Sementara webinar pesertanya, wah ribuan itu udah biasa. Jadi biasa. Dan kalau ditanya, balik lagi jawabannya, sesimpel mau BAB di pinggir kali yang natural atau BAB yang artifisial. Saya tetap balik ke konsep saya, old normal sama new normal mirip kayak BAB di pinggir kali atau BAB di toilet. Karena dimengerti bahasanya dari yang milenial sampai yang kolonial. Ya, setuju. Ya, saya jadi milenial lagi deh. Nah, ini milenial lagi. Nah, tadi ngomongnya kolonial dulu. Nah, begitu. Bahasanya biar dimengerti, semua butuh BAB, semua pasti ngerti konsep ini. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya pesannya sih, mudah-mudahan konsep ini bukan jadi tujuan untuk bikin sesuatu yang menghebohkan, tapi justru membuat sesuatu yang mudah dimengerti. Karena saya ini punya beban tanggung jawab, lebih tepatnya sebagai seorang yang mendidik, apalagi saya punya tanggung jawab untuk merubah kebiasaan. Saya banyak memfasilitasi orang untuk merubah kebiasaan. Saya sendiri berubah kebiasaan. Dulu saya perokok, 15 tahun saya merokok. Baru 10 tahun saya berhenti. Ngerokok. Tapi 15 tahun saya merokok. Baru 10 tahun saya berhenti merokok. Sebelumnya bahkan saya punya kebiasaan-kebiasaan yang perlu diperbaiki karena saya sudah terbiasa untuk memfasilitasi orang merubah kebiasaan. Ya tentu tanggung jawab saya di saat pandemik seperti ini, saya butuh men-share sesuatu yang jadi ilmu saya. Tujuannya sih ya sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah untuk saya pribadi dan mudah-mudahan buat Fajar sebagai media yang jadi corongnya ya. Mudah-mudahan juga ini membantu orang-orang bisa merubah habit, merubah kebiasaan gitu. Saya kebetulan memang berkompetensi di merubah kebiasaan, memfasilitasi kebiasaan. Saya nyari contoh yang paling simpel ya old normal BAB di kali, new normal BAB di toilet. Kalau omni kita bisa milih kok, mau di pinggir kali kalau lagi naik gunung bisa. Kalau mau ngantri cari toilet umum di gunung juga ada, walaupun ya berat sih, lebih berat nyari toilet kalau di gunung. Tapi kalau di mall lebih susah loh nyari ke got gitu sih ya. Contohnya mungkin yang simpel aja supaya semua orang pernah ngalamin gitu ya. Ya, karena habit itu mirip kayak anak kita deh. Kita dulu waktu masih toilet training gitu ya. Anak saya waktu dulu masih toilet training susah banget. Kenapa? Dia masih belum bisa ngontrol. Kapan dia mau AB itu susah, kapan dia mau pipis itu susah. Karena yang punya habit itu levelnya, ini bahasanya agak sedikit ribet gitu ya. Itu unconsciously incompetent. Unconsciously dia jadi secara tidak sadar pun dia mampu kalau udah levelnya jadi habit. Contoh kalau belum jadi habit adalah anak perlu toilet training. Toilet training itu apa sih? Unconsciously incompetent, tidak sadar dan tidak mampu. Dia nggak sadar, nggak mampu pipis di toilet. Dia ngompol terus sampai dia sadar, dikasih tahu sama orang tuanya, pipis itu harus di toilet. Dia sampai tidur dipasangin pampers. Lama-lama dia belajar, jadi kompeten dan sadar. Jadi consciously competent. Di saat kita sudah seperti saya, seperti Fajar, ngantuk berat, kondisi nggak sadar, sambil matanya ketutup, kebelet pipis, tetap jalan ke toilet kan, bukan di kasur. Karena secara tidak sadar kita jadi mampu. Itulah habit. Kalau udah terbiasa, secara tidak sadar pun kita mampu. Contoh yang paling simpel tadi, pakai masker, protokol cuci tangan dan lain-lain. Kalau udah jadi habit, secara tidak sadar pun jadi sebuah kebiasaan. Nanti yang lainnya pun mudah-mudahan ikuti. Itu sih intinya. Jadi saya lebih sharing ke habits. Kebetulan saya memang
di bidang itu, dan saya merasa yakin bahwa saya punya kompetensi bahkan tersertifikasi untuk men-sharing mengenai habit. Saya ambil contohnya yang simpel aja untuk masalah new normal. Normal itu ya habit baru. Mudah-mudahan bisa diikuti, mudah-mudahan ya bisa jadi sebuah amal kebaikan dan lulus ujian kita naik level nih. Mudah-mudahan kita jadi di omni ya, post normal. Obat COVID-nya ketemu, kapan mau pakai masker, kapan nggak pakai, gimana kita mau, kita bisa milih. Kalau sekarang kan wajib. Iya, wajib. Karena kita masih posisi new normal. Masih new normal. Kita belum di next normal pun belum. Kalau next normal adalah di saat orang udah banyak yang ngerti protokol, jadi lebih sedikit posisi yang belum sadar. Gitu mungkin Fajar. Mudah-mudahan sih jadi momentum buat ya khususnya saya dan Fajar juga ya. Betul. Thank you banget. Saya punya media untuk ruangannya jadi banyak. Ruangannya banyak. Iya. Buat saya mungkin ini next normal karena saya udah lewatin tuh new normalnya. New normal saya udah di bulan April lah. Di bulan April itu new normal saya. Kalau Mei dan Juni sekarang, insya Allah sudah jadi post. Mudah-mudahan post normal setelah ketemu vaksinnya ya. Ya. Oke, terakhir. Siap. Terakhir dari seorang Arif tentang kita sama-sama kan tahu nih kan teman-teman garda terdepan ini kan yang dokter, perawat yang memang dia kan sampai pernah ada hashtag Indonesia terserah kayak gitu kan. Ya maksudnya mungkin mereka mengungkapkan rasa kekecewaannya juga terhadap masyarakat gitu. Indonesia terserah gitu. Tapi dari seorang Arif, apa semangat yang akan Anda berikan kepada teman-teman garda terdepan yang masih berjuang nih untuk menangani COVID-19? Ya, buat saya kalau kita mau lulus ujian ya pasti kita memilih next level. Jadi terserah itu ya semua sih sebetulnya memang terserah. Kayak lagu almarhum Glenn. Semuanya. Ya. Iya. Contoh mau BAB jadi terserah itu tadi balik lagi ke BAB saya. Kalau pilihannya nggak mau pindah ke new normal, ya kita menjadi orang yang berisiko. Intinya sih itu. Berisiko apa? Berisiko terpapar. Kalau zaman dulu nih ditarik sejarah lagi kan tadi ya banyak risiko penyakit karena masalah higienitas dan sanitasi. Sampai obatnya ketemu, kita udah bisa milih sekarang. Mau terserah sesungguhnya. Terserah sesungguhnya adalah di titik omni. Kita udah bisa memilih mau di kali, mau di toilet. Sekarang kita mau protokol atau non protokol itu bukan terserah. Terserahnya nanti kalau udah ketemu yang namanya vaksinnya. Jadi kalau saya nggak bisa memaksakan orang lain, itu adalah pilihan. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Saya memilih mau bernafas sekarang pun, bahkan maaf orang yang udah siap dieksekusi si hukuman tembak atau hukuman mati, apakah dia masih bisa punya pilihan apakah nyawanya diserahkan ke juru tembak atau eksekutor atau nyawanya diserahkan sama dirinya sendiri dan dia bunuh diri dengan cara apa? Lidahnya kan bisa dia ya saya nggak mau ngajarin cara bunuh diri sih, tapi intinya ada cara untuk bagaimana mengakhiri hidup walaupun udah di ujung para juru tembak. Begitu intinya. Jadi artinya terserah itu bukan seperti itu. Terserah itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Oke. Terima kasih banyak Arif untuk waktunya, sudah mau sharing kepada teman-teman Ruang Cerita. Semoga apa yang disampaikan oleh Arif bisa teman-teman Ruang Cerita bisa lakukan, mau pilih yang next normal atau post normal atau new normal, kembali ke pilihan kalian masing-masing. Betul? Pokoknya pilihannya kita bisa terserah kalau udah lewatin new normal. Iya, betul. Tapi sekarang kita harus ikuti aturan yang ada dan memang sudah diberikan oleh pemerintah. Bagaimanapun kita harus mengikuti proses ini agar kita berada pada posisi nanti di next dan post. Jadi setelah pas post itu terserah kalian mau pilih yang mana. Mau pilih yang online atau yang offline. Mau pilih
Di kamar mandi atau di sungai? Iya, di pinggir kali kan masih ada sekarang juga. Iya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Tapi dia harus siap tanggung jawab dengan pilihannya. Itu. Terima kasih Arif untuk waktunya. Sampai sukses ketemu. Ya sama ruang ceritanya, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat dan sharing saya juga mudah-mudahan menjadi manfaat buat semua yang mendengarkan, dan mudah-mudahan ya balik lagi ini adalah sebuah saran minimal dari pribadi dan saya berusaha menyebarluaskannya, dan mudah-mudahan ini jadi kolaborasi. Betul. Dari semua channel, semua media bisa untuk menyebarkan pesan baik ini gitu ya. Oke. Dan sampai jumpa lagi ya di kesempatan lain ya. Dah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.